kalau ada Sarah nggak lengkap kalau nggak ada Risa Saraswati kan? Risa, hai. Ini dari Bandung loh datang dia. Langsung loh dia. Hai Riz. Apa kabar? Halo, Mas. Bisa sebelah situ ya? Nah, Risa di sini? Oh ya. iya. Jadi kalau tadi kan Suti ikut. Ini yang ikut Peter, William, Hans, Hendrik atau Jansen dia ikut deh. Sebenarnya mereka pengen ikut ke sini, cuman ternyata di sini kok lebih banyak hantu-hantu mengerikan kata gitu. Perempuan-perempuan. Risa. Langsung peka dia. Langsung dibaca. peka, langsung baca. Iya, saya kalau menurut sahabat-sahabat kecil saya ini katanya sih semacam Suti atau semacam perempuan-perempuan berbaju putih itu kayak beda level gitu. Maksudnya gimana tuh kalau gitu? Mereka males buat main sama kuntilanak atau apa gitu. Jadi, wah gila ya, di dunia perhantuan aja masih ada zaman kolonialismenya. Tapi udah bisa bicaranya dengan santai kayak gini gimana ya Riz? Kalau orang ngobrol kan, kalau kita ngobrol kayak gini kan, ini kan Iya. udah ngobrol. Aku lihatnya amazed gitu loh, ini bisa ngobrol dengan santai. Ya kawan-kawan masa kecil saya gitu. Kalau orang kan ngeliatnya, hah kawan-kawan masa kecil? Mereka nggak mau datang karena lebih rame lagi di sini gitu kan. Itu kan. Proses sih ya. Dulu sih sempet yang ngalamin ketakutan, ngalamin pada Kamu saat dari kecil mereka juga? datang. Dari Iya, kecil juga? kecil. Mengalami mereka datang terus mau ajak bicara terus kita yang benar-benar seperti mimpi buruk gitu. Itu proses. Cuman lama-lama ya udahlah daripada akhirnya menghindar tapi mereka toh ngikutin juga, akhirnya coba sebenarnya mau lu apa sih gitu. Terus akhirnya enggak kok, kita cuman pengen didengar, kita cuman pengen bercerita karena selama ini kita tidak jarang menemukan manusia yang mau diajak berkomunikasi dengan mereka. Yang mungkin frekuensinya sama kali ya, apa gimana gitu ya kali ya. Kamu bisa nangkep dengan peka. Iya. Tapi nggak annoying atau nggak kena apa gitu nggak awalnya? Annoying sih iya. Pasti. Mungkin kalau misalkan sekarang bercerita kesannya kan aduh lucu banget Peter, Jansen, Hans, Hendrik yang memang Semuanya laki ya? Semuanya laki-laki, anak Oke. kecil umur 6 sampai 13 tahun dan walaupun terlihatnya memang seperti itu dan terdengar lucu tapi sebenarnya awal-awal sih mereka jahil banget. Apa yang Jahil mereka banget. lakukan pada kamu pada saat awal? Contoh kebetulan nama saya sih enggak, cuman sama penghuni rumah saya zaman dulu tuh kayak narik rambut, terus ada tamu yang nah itu Tim? enggak. Oke. Cuman model Kira-kira ini. seperti itu ya? Kira-kira seperti itu. Orang asing ya? Orang asing, orang Belanda. Oh. Iya. Dan kalau ada pernah satu kejadian di mana pada saat itu ada tamu yang datang ke rumah, udah gitu mereka nggak suka, yang ada di rumah saya nggak suka, tiba-tiba kamar mandinya penuh darah gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, kita harus benar-benar bersihin darah itu seperti real darah beneran gitu. Bener kelihatan atau Iya. seolah-olah kelihatan? Kelihatan. Ya itu. Padahal pada saat itu maaf nggak ada yang terluka atau apa gitu. Jadi Sebetulnya apa sih yang terjadi? Mereka tidak suka untuk proteksi melindungi kamu atau apa sebetulnya? sebenarnya itu iya. Jadi mereka selalu lebih dulu menangkap sinyal kalau ini adalah orang jahat gitu. Kami tidak suka. Ini akan mengganggu, tidak hanya mengganggu keluargamu tapi keluarga kami yang tinggal di rumah ini gitu. Sampai sebegitunya ya? Iya. Tapi di rumah juga sama kayak Sarah. Kalau Sarah kan ada keluarga yang juga memiliki kelebihan yang sama gitu Iya, loh. iya. Di rumah juga gitu? Iya. Oke, ini seperti keturunan ya? Turunan sih Turunan, kayaknya. turunan. ha, Iya. Turunan. Tapi dengan frekuensi alam yang berbeda. Nah, tentu nggak semua orang akan bisa mendapatkan berkomunikasi dengan mereka kan Iya sebetulnya. Iya. Nah, kalau nggak bisa berkomunikasi lebih sering digodain atau lebih apa gitu maksudnya? Kan ada yang agak jahil, Iya. ada yang nggak kena diapa-apain juga gitu Iya. loh. Kalau saya pernah bercerita dengan mereka, salah satu di antara mereka ada namanya Elizabeth. Pada saat itu sosok hantu Belanda juga yang ada di rumah saya. Si Elizabeth ini jadi kejadiannya gini, pada saat saya mau ke kamar mandi belakang, dia ternyata ada di sebuah ruangan yang dekat dengan kamar mandi belakang. Oke. Terus kita sama-sama papasan, kita sama-sama kaget. Gitu. Dia juga kaget lagi. Dia kaget, aku kaget. Oh, dia juga kaget lihat kamu. Dua-duanya kaget. Dia kaget lihat kamu. Iya. Iya, dia kaget karena dia bisa dilihat, aku kaget karena aku Oke. lihat hantu gitu pada saat itu.
Terus kita sama-sama lari dua-duanya. Yang satu ke belakang, aku ke depan. Terus itu siapa itu pertama kali pertemuan sama Elizabeth. Jadi abis itu kalau kamar mandi pintu gak tutup jadi kamu ya? Enggak sih. Cuman abis itu Sekarang udah jagoan. akhirnya cerita gitu. Akhirnya ketemu sama Elizabeth itu kenalan terus dia bilang, ya aku kaget karena sebenarnya memperlihatkan diri kepada manusia itu butuh energi yang besar untuk kami katanya gitu. Iya. Oh mereka pun butuh energi Iya, yang besar untuk jadi, memperlihatkan diri. kalau Makanya mereka tidak secara langsung terus-terusan memperlihatkan diri ya? Iya, dan kalau kami lebih beruntung jika manusia yang melihat kami itu memang frekuensinya lebih rendah gitu, lebih nggak fit atau apa, mereka lebih mudah gitu. Oh makanya orang yang tidak begitu fit kondisinya Mudah banget. mudah banget. Oh itu. Jadi kalau kondisi tubuhnya fit tentu mereka tidak karena akan menghabiskan Iya. energi, mereka tidak akan mau terlalu sering Iya. melakukannya. Dari mana mereka mendapatkan energi itu ya? Dari manusia juga. Manusia Jadi juga. mereka Dia absorb. absorb. Iya, absorb. Jadi kalau pada saat dia muncul itu menarik energi, aku Oh, iya. lupa deh namanya, menarik energi juga dari badan kita. Jadi mereka butuh kita juga untuk muncul. Makanya orang yang bersangkutan seringkali cepat lelah, capek. Pegel, apa gitu, emosional. Iya itu. Kayaknya yang sebelah sering emosional nih. Agak emosional ya. Nah kamu pernah gitu juga? Iya sering. Sering? Sering. Ya, dulu sih sebelum bisa mengendalikan memang udah jadi bulan-bulanan di sekolah gitu yang wah kesurupan lagi gitu. Ya karena udah Maksudnya terlalu kesurupan? lelah untuk mereka coba komunikasi terus lelah. Kalau Dia masuk ke ya, dalamnya? saya udah nggak sanggup Masuk, masuk. Oh kamu sering alami Iya. kemasukan waktu sekolah? Ya. Di tingkat apa? Sekolah apa? SMA? SMA tapi beberapa ada kejadian. Dijauhin orang nggak Riz kalau gitu? Karena saya dulu pernah di SMA juga, ada beberapa yang begitu, kasihan dibully, diteriak-teriakin, digodain gitu loh di sana. Enggak sih pada saat itu saya sempat pada saat kerasukan pertama itu nendang salah satu guru yang memang agak kurang disukai gitu. Pas banget. Habis Yang itu, bener. habis itu besok-besoknya teman-teman, kalau kesurupan tendang sini. Tapi dia lebih seru, maksudnya lebih enak, maksudnya lebih Iya, santai sih. santai Iya. gitu kan. Instead of mereka takut dan nggak mau berteman dengan Iya, kamu, karena kamu berlaku tentang orang yang mereka nggak suka. Oke, ini the good job. Malah nitip nendang ya. Jadi kan top banget dong kamu di sekolah dulu kali ya. Ya tapi ya gitu ya. Ada positif dan negatifnya juga sih memang. Ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima Iya. mungkin. Mungkin ada beberapa orang yang anggap itu sih cuman lu cari perhatian doang gitu atau gimana. Banyak yang Lagu Bilur gimana sih tadi? Lagu yang nembang itu tapi apa nak? Bilur. Tiba-tiba, itu. Itu ceritanya. Cerita atau nembangnya deh. Siapa tahu bisa kan dikit kan. Musiknya sih nggak sama ya. Jadi jadi cerita dulu bikin lagu itu tentang seorang perempuan yang pada saat itu jago ngawih lagu Sunda. Terus tiba-tiba perempuan tersebut meninggal. Kita semua tidak tahu kenapa alasan meninggalnya dan katanya sih menurut teman-teman dekatnya selama 40 hari dia datangin terus teman-temannya. Semua teman dia datangin. Dan dia pengen ngasih tahu sesuatu bahwa sebenarnya tidak menceritakan alasan kenapa dia meninggal, cuman dia bilang karena pada saat itu meninggalnya lagi dalam keadaan hamil, dia bilang anak saya laki-laki, tolong dikuburkan seperangkat perlengkapan bayi buat anak saya. Dan pada saat dengar cerita itu saya tertarik untuk nulis lagu untuk beliau dan di tengah-tengah lagu tuh ada part bahasa Sunda, tiba-tiba ketulis aja lirik bahasa Sunda itu dan katanya sih beliau yang bikin liriknya. Liriknya gitu. Duh, tengtingan tungtung lengkah gening berperi. Jadi katanya ternyata akhir langkah dia tuh perih katanya. Gitu. Seperti ada unfinished Iya. kerjaannya yang dia butuh orang lain untuk membantu, untuk menyelesaikannya. Ada lirik ini juga nggak tahu. Saya dapat cerita dari beliau juga yang ceracau getir ibunda gemertak senyap hatinya. Firasat tak pernah salah, hanya ku berbuat ulah. Katanya dia udah diperingatkan sama ibunya dulu, tapi dia nggak mau ikut dan akhirnya berakhir seperti itu. Tapi sebenarnya reminder
orang-orang yang Iya. dia Sekali. datangi sebetulnya untuk supaya Iya. kejadian itu nggak terulang lagi ya. Jadi sebenarnya itu sih tujuan memanusiakan Iya, hantu. Iya. versi memanusiakan saya. hantu tadi. Mereka pengen kasih tahu sesuatu. Gitu. Pandangan lain ya. Iya bener loh. Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya Just Afin. Jadi ada siapa di sini? Ibunda Ratu Nyai Roro Kidul berkenan rawuh atau hadir ketika saya setelah bertapa gitu. Wow.